Aku Tuh, sih bahasa Inggris toh ya? tuh. Baik. Virus corona. Baik, langsung saja kita mulai. Dari Mas Firman, silakan. Oke, terima kasih Mbak Maira Putri Wilaksono telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan presentasi mengenai virus corona ya Mbak ya. Apa benar Mbak Maira? Iya, benar. Ya benar, terima kasih. Oke, infeksi virus corona atau yang bisa disebut bahasa gaulnya itu COVID-19 ya. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember tahun 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar hampir ke semua negara, termasuk negara kita tercinta yaitu negara Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan, banyak sekali rakyat Indonesia itu terpapar virus COVID-19. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown atau bisa disebut PPKM ya, untuk mencegah virus corona semakin menyebar luas. Di Indonesia tersendiri, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang bisa kita kenal yaitu PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Tetapi ya, walaupun sudah diberi aturan PPKM, banyak sekali rakyat Indonesia yang bandel, yang nakal, masih berkeliaran di luar rumah tanpa ada kepentingan. Jadi apa ya, bisa dibilang virus ini sangat menyebar luas. Maaf ya tadi ada gangguan teman saya berisik. Oke, lanjut ya. Coronavirus adalah virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau bisa disebut pneumonia. Selain virus COVID-19, virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang termasuk dalam kelompok coronavirus adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome atau bisa disingkat SARS dan penyebab Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Oke, bentar. Oke, untuk gejala virus COVID-19 sendiri yaitu bisa menyerupai gejala flu yaitu demam, pilek, batuk, batuk kering, sakit tenggorokan dan sakit kepala. Lalu setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Jika memberat berarti virus COVID-19 ini se, sudah merasuk ke dalam tubuh kita dan penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam yang sangat tinggi yaitu sekitar 39 derajat, batuk berdahak, bahkan bisa batuk berdarah, sesak napas atau nyeri dada. Keluhan tersebut itu dapat muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Oke. Lalu ada beberapa gejala lain yang bisa muncul pada infeksi virus corona. Meskipun, gejala ini bisa dibilang jarang, tetapi ada beberapa pasien penderita COVID-19 yang mengalami gejala, sebagai berikut, yaitu ada diare, sakit kepala, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau. Jadi, eee, kalau saya dulu ya, itu pas tertular virus COVID, gejalanya yaitu ya tidak bisa mengecap rasa dan tidak bisa mencium bau-bau yang ada di sekitar. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Firman atas penjelasannya. Nah, mungkin Mas Diki atau Mas Iksan ada tambahan atau pertanyaan? Silakan. Tadi Mas Firman bilang pernah tertular virus ini ya, Mas? Iya, benar sekali. Hampir meninggal saya. Oke. Berarti alumni, Mas? Alumni itu. Iya, alumni saya, Mas. Alhamdulillah pernah merasakan. Jadi sangat menderita waktu itu. Oke, bisa diceritakan, Mas, kok bisa sampai sekarang itu gimana, Mas? Sekarat. Jadi waktu saya sakit COVID dulu itu buat nafas aja susah, Mas. Kayak hidung itu ada yang nyumbat tuh, dan tersumbatnya itu nggak biasa, kayak disumpel, kayak apa ya, ibaratnya kayak disumpel sandal gitu ya. Jadi nafas lewat hidung itu nggak bisa, lalu makan ibarat sambel ya, semangkok itu nggak ada rasa pedasnya. Hambar, bener-bener hambar. Terus demam tinggi, waktu itu saya hampir ya apa ya, kayak kejang-kejang gitu saking tingginya demam saya. Bisa dibilang saya hampir mati sih waktu itu. Kok alay ya, Mas? Nggak alay, emang gitu, Mas. Emang gitu. Sampean belum pernah alumni ya? Belum jadi alumni ya? Aduh. Oke, Mas, itu katanya nggak bisa nafas itu, Mas. Bener ya, Mas? Iya, beneran. Kalau nggak percaya mungkin kalau ada pasien di rumah sakit sekitar sana mungkin bisa dia mencoba. Apabila bisa tertular gitu kan, nanti bisa dicoba gitu, Mas. Iya, karena kan separuh nafasmu kan. Oke, lanjut. Oke, terima kasih, Mas Diki. Oke, untuk selanjutnya mungkin Mas Ihsan, saya persilakan untuk menjelaskan tentang virus corona. Oke, terima kasih Mbak Maira atas waktu yang telah diberikan. Baik, saya akan melanjutkan atau mungkin mendetailkannya dari Mas Firman. Penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, yaitu kata lain dari Severe Acute Respiratory Syndrome, kemudian yang dinamakan SARS-CoV-2 yaitu oleh WHO ya. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan ya, sampai dari ringan sampai sedang. Tapi efek paling berat yaitu ada kematian dan akan pulih tanpa penanganan khusus bisa. Namun sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Saya akan menjabarkan mengenai penyebaran virus corona ini. Virus dapat menyebar dari mulut atau hidung yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, ataupun bernafas. Ingat, bernafas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernafasan sehingga aerosol yang lebih kecil itu organ gini. Ketika kalian tertular pada saat menghirup udara yang mengandung virus, itu Anda berarti berdekatan dengan orang yang terinfeksi oleh COVID-19. Anda juga dapat tertular jika menyentuh mata, hidung, ataupun mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Jadi ini dapat diartikan bahwa kita terinfeksi COVID-19 secara tidak sadar. Mungkin itu barang ataupun benda yang ada virus, yang akan kita memegang benda tersebut, dengan tidak sadarnya kita telah
membawa virus itu. Tapi kita lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas selanjutnya seperti makan ataupun minum, mungkin cuci muka dan lain-lain ya. Kasus COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, yaitu di negeri Cina. Para peneliti menentukan bahwa kasus COVID-19 yang berpusat di pasar antar vendor, yaitu adalah pasar-pasar yang menjual mamalia hidup, hewan-hewan hidup ya. Dan banyak sekali orang-orang yang sedang berbelanja di sana. Para peneliti percaya bahwa ada 2 virus terpisah yang beredar pada hewan yang menyebar ke manusia. Pertama yaitu ada 8 kasus COVID yang terdeteksi sebelum 20 Desember berasal dari sisi barat pasar, tempat spesies mamalia juga dijual. Berarti ini akibat dari kebocoran laboratorium penelitian. Ini menyebarkan gas yang tak nampak oleh mata itu kepada hewan-hewan yang terinfeksi. Para peneliti ini memetakan suatu denah dengan kejadian bocornya laboratorium, dan sedangkan yang terdekat yaitu adalah pasar yang dimana menjual mamalia atau hewan-hewan ya. Virus corona paling awal menurut penelitian kemungkinan datang dalam bentuk berbeda oleh ilmuwan disebut A dan B, yaitu garis keturunan adalah hasil dari setidaknya 2 peristiwa penularan lintas spesies ke manusia. Temuan ini menunjukkan bahwa kecil kemungkinan SARS-CoV-2 beredar luas pada manusia sebelum November 2019 dan menentukan jendela sempit antara ketika SARS-CoV-2 pertama kali menyerang manusia dan ketika kasus pertama COVID-19 dilaporkan. Seperti halnya virus corona lainnya, kemunculan SARS-CoV-2 kemungkinan disebabkan oleh beberapa peristiwa. Kemungkinan bahwa virus semacam itu akan muncul dari 2 peristiwa yang berbeda sangat rendah. Andersen mengatakan, yaitu ada salah satu peneliti ya, mengatakan bahwa penelitian tersebut menyangkal teori kebocoran laboratorium secara persuasif sehingga ia berubah pikiran tentang usul-usul virus tersebut. Akan tetapi, sangkal lagi, saya sendiri cukup yakin dengan kebocoran lab itu sampai kami mempelajari dengan sangat hati-hati dan melihatnya lebih dekat. Dan para ilmuwan pun dapat berspekulasi dan berunding bagaimana mengurangi kemungkinan pandemi yang akan datang. Untuk gejala-gejala dari COVID-19 juga telah disebutkan oleh Mas Firman-nya, yaitu ada demam tinggi hingga 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak nafas, mungkin sesak nafas kayak saya butuh inhaler gitu, biar pro. Paru-paru Apakah ada batuk cool, Mas? Untuk dari saya tidak ada, Mas. Mungkin dari Mas Firman ada ya. Ada, Mas, cirinya gini. Ya gitu. Itu batuk cool. Dan pemaparan virus COVID-19 ini juga memerlukan waktu ya, kurang lebih 14 hari baru dapat teridentifikasi atau muncul gejala yang telah disebutkan oleh Mas Firman tadi. Penyebaran manusia ada teori atau spekulasi bahwa manusia itu tertular dari hewan, sebab hewan
di kebun binatang yang pernah viral itu juga dalam kasus terinfeksi COVID-19. Dan pada saat itu pengunjung yang pernah berkunjung di situ juga banyak yang tertular COVID-19. Tapi untuk penemuan secara nyata atau bukti nyata bahwa hewan itu menyebarkan itu belum ada. Itu hanya terdapat di kebun binatang ya. Mungkin ada salah satu orang yang terinfeksi dan menular melalui udara atau percikan-percikan air liur ya mungkin ya. Kebiasaan dapat melindungi diri yaitu adalah dengan olahraga secara teratur ya, dan berjemur untuk bukan mematikan virus tersebut tapi untuk melemahkan virus tersebut karena posisi tubuh yang panas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Mbak Maira. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Mas Ihsan. Mungkin Mas Firman atau Mas Diki ada tambahan atau pertanyaan buat Mas Ihsan? Saya rasa cukup jelas ya. Tadi ya cukup panjang ya. Sampai ngantuk. Iya, iya, benar sekali Mas Diki. Udah malam ini ya. Tenan. Oh. Untuk mencegah terkenanya virus corona itu gimana, Mas? Cara mencegahnya? Diam diri di rumah gitu aja, udah cukup. Itu nggak ada apa ya? Nggak ada himbauan lagi lah. Cukup diam di rumah, nggak usah keluar-keluar karena kan anjuran pemerintah juga tidak usah keluar jika tidak ada kepentingan. Sekolah aja diliburkan kok. Nah, gitu aja sih. Kalau menurut saya itu. Saya Mungkin mau menyanggah dari Mas Firman ya. ya gimana Eh, gimana. Kan yang disarankan kita, tapi ada keluarga kita kan yang di rumah itu mungkin bepergian ataupun belanja di ke rumah. Sedangkan kita juga posisi ada di rumah. Bagaimana menurut Mas Firman menanggapi hal itu? Suara kamu putus-putusan, serius nggak bohong aku. Suara kamu Bisa putus-putus. air ginang. Oke, Mas Ihsan bisa diulangi pertanyaannya buat Ulang. Mas Firman? Oke, saya ulangi. Saya akan menyanggah pernyataan dari Mas Firman yaitu mengenai kita Diam disuruh aja di berdiam rumah. diri di rumah. Oh ya. Ya, akan Oh ya. tetapi kan kita punya keluarga nih Mas yang mungkin bekerja ya ataupun berbelanja yang tidak sengaja membawa virus itu datang ke rumah. Bagaimana menurut Mas Firman mengenai hal tersebut? Oke. Oh iya, Jadi Agnes. waktu itu di kampung saya ya, di kampung saya itu setiap portal itu ada semprotan otomatis desinfektan. Jadi ketika ada warganya itu pulang, masuk ke desa atau masuk ke komplek itu harus keadaan steril. Jadi apa ya, kayak meminimalisir agar virus itu tidak tertular ke keluarga kita gitu. Terus apa ya, jika berada di kerumunan itu tetap memakai masker, jadi memakai masker dan selalu menjaga jarak antar seseorang. Semangat ya. Yes, ya Dengaran begitulah kan biasa kurang kayak lebih. ngomong ngono kan. Aja salting Mas. Enggak biasa ya kok. Biasa aja. Enggak boleh gitu, harus profesional. Benar kan Mas Diki? Bener mana cek ngebat guyu man. Enggak. Serius ini, sih. Serius. Next. Oke, next. Oke, Mbak moderator mungkin langsung saja ya, karena ini udah malam ya. Oke, Saya mau langsung istirahat saja juga. Mas Diki mungkin selanjutnya. Ya, baik.
Ini dari saya ini cukup simpel aja ya, meneruskan atau melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh dua narasumber kita ya, Mas Iksan dan juga Mas Firman gitu ya. Karena Firmansyah, bukan oh Firmanes. Ya, ya gini. Kembali ke topik ya, berbicara tentang COVID-19 sudah dipaparkan tadi ya, gejalanya apa, ya, asal-usulnya. Sekarang saya ini tinggal apa ya, kodanya, tinggal akhirnya, yaitu dampak yang diakibatkan oleh COVID-19 ini atau COVID-19 ini, yaitu khususnya di dunia pendidikan ya, yang saat ini kita merasakan bersama ya, 2 tahun ke belakang ya, 1 sampai 2 tahun ke belakang kita merasakan betul ya dampak yang dapat kita rasakan bersama ya, aku ya dan juga Mas Isan, Mas Firman juga merasakan akibatnya di dunia pendidikan itu seperti apa. Misalnya yang semula itu pembelajaran secara tatap muka ya, saling berinteraksi antara siswa dan juga guru, atau dan juga siswa, kini menjadi interaksinya itu hanya melalui alat komunikasi saja seperti handphone dan juga laptop atau PC ya. Seperti itu merupakan perubahan ya, dampak terjadinya COVID-19 ini dalam bidang komunikasi dalam dunia pendidikan seperti itu. Yang kedua ya, yang kaitannya dengan dampak akibat pandemi ini ya, yang sudah dikatakan pandemi ini, yaitu dampak ekonomi yang kemarin itu sempat merosot ya nilai ekonomi, nilai tukar rupiah hingga apa namanya itu apa ya, tukar rupiah itu menjadi lebih rendah, tukar rupiah ke dolar. Nah, itu dampak negatif atau dampak COVID-19 ini dalam bidang ekonomi ya. Selain dunia pendidikan, bidang ekonomi pun juga tidak kalah berdampaknya dengan dunia pendidikan. Dua aspek yang saya angkat ini, tetapi banyak aspek di sana yang berdampak ya, tidak hanya dunia pendidikan dan juga dunia ekonomi ya. Ya, semua ya. Kenapa yang saya angkat dua ini, yang saya ambil ini karena dua ini pengaruhnya cukup besar ya, ekonomi dan juga pendidikan seperti itu. Ya, untuk contohnya saja sudah saya paparkan tadi ya, saya yakin yang di sini pasti semua dapat mengambil contohnya ya dalam dunia pendidikan ya, apa yang terjadi, akibatnya apa di dalam dunia ekonomi, akibatnya apa yang terjadi dalam 2 tahun ke belakang kemarin itu ya. Saya rasakan betul, tapi saat ini meskipun masih belum normal, kita sudah bisa bercengkrama beraktivitas layaknya di dunia pendidikan yang sebelum terjadinya pandemi. Oke, mungkin itu Mbak, saya rasa cukup untuk ya sedikit penjelasan atau sedikit ending ya daripada topik kali ini yang berbicara tentang virus yang terkenal di 2 tahun kemarin. Terima kasih untuk Mas Diki atas penjelasannya, dan juga untuk Mas Iksan dan juga Mas Firman telah berpartisipasi dan penjelasan. Oke, baik, karena ini sudah larut malam, oh iya maka saya jelas. maka saya akhiri. Silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.